Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur dari kelas non reguler semester 2. Di sini saya akan menyampaikan kembali atau mereview kembali mata kuliah hukum pidana pertemuan ke-7 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SMA dan Bapak Asisten Dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayani SMA. Pertemuan ke-7 kali ini menyampaikan atau mengulas kembali dari bab 1 sampai bab 4. Baik, di sini saya akan menyampaikan kembali dimulai dari bab 1. Bab 1 itu mengulas tentang atau membahas tentang pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur antar orang atau individu dengan negara. Hukum pidana sering juga disebut hukum publik atau hukum strafrecht. Straf yang artinya hukum dan recht yang artinya hukuman. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material adalah hukum yang mengatur keseharusan atau larangan bagi pelanggar hukum yang melanggar hukum pidana formil. Hukum pidana material dibagi menjadi dua kembali, yaitu ada hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus yaitu hukum yang di luar KUHP, dan hukum pidana umum yaitu yang terdapat di KUHP. Menurut Profesor Moljatno, hukum pidana material itu ada tiga. Yang satu perbuatan pidana atau criminal action, yang kedua pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, yang ketiga peraturan pidana atau criminal procedure. Dan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur hak negara bagi pelanggar hukum material. Jadi jika para penegak hukum melanggar hukum pidana material dapat dikenakan sanksi dengan hukum pidana formil. Dan fungsi hukum pidana khusus dan pidana umum. Fungsi pidana umum yaitu untuk mengatur keselarasan atau kedamaian masyarakat, dan hukum pidana khusus yaitu untuk mengatur hak negara dari para oknum-oknum penegak hukum yang memperkosanya. Dan hukum pidana menurut itunya ada dua. Yang ke satu yaitu locus temporis, dan yang kedua locus delicti. Locus temporis atau waktu, yaitu sebuah tindakan pidana diatur dalam waktunya, misalnya terdapat di manakah dan di jam berapakah. Dan locus delicti adalah locus tempat, yaitu untuk mengatur hukum terjadinya di tempat mana, seperti di daratan negara, perairan negara, dan udara. Kalau di kapal biasanya dilihatnya dari bendera kapalnya atau pesawatnya. Dan lanjut saja dari bab 2 karena memang disikat-sikat ya. Pengertian tindak pidana atau strafrecht atau delicts. Pengertian tindak pidana lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana atau pelanggaran pidana dan lain-lain. Alasannya yaitu dari segi sosio-yuridis atau hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana digunakan di Indonesia. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi contohnya seperti itu, dan undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau trafficking. Dan yang kedua, semua instansi dan aparat penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana. Dan yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Tindak pidana contohnya seperti 1 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1155 tentang tindak pidana ekonomi, dan nomor 2 tentang Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Pengertian tindak pidana menurut pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana, bertanggung jawab pidana, dan darilah dua doktrin pandangan. Yang satu dualistis, terdapat dua pandangan memisahkan pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan yang kedua monistis atau pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tindak pidana yaitu ada dua, yaitu unsur objektif atau unsur yang terdapat di luar diri pelaku. Yang pertamanya perbuatan atau kelakuannya dilihat dari itu, dan yang kedua akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, dan yang ketiga unsur yang melawan hukum. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, dan yang kelima unsur yang memberatkan, yang keenam untuk unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Dan yang kedua unsur subjektif atau unsur yang terdapat di dalam diri pelaku. Yang kesatu kesengajaan atau dolus, yang kedua kealapan atau kulpa atau lalai, yang ketiga niat atau purnamen, yang keempat maksud atau ogmet dengan rencana terlebih dahulu atau met pohortabele, yang kelima perasaan atau takut atau pres. Selanjutnya memiliki pengertian yang luas terdiri dari bagian delik atau prestandelen, panhedelik meliputi terdapat dalam rumasan delik. Dua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga harus dibuktikan dalam pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Dan selanjutnya elemen atau unsur delik. Elementen pandelik terdapat dalam urusan delik. Dan yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawaban sesuatu tindakan akibat terhadap pelakunya terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat diserahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Ketiga, harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segi tuntutan hukum atau anslag pan ale restaproling. Dan teknik cara merumuskan tindak pidana hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351 atau 297 184 KUHP. Dua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281 305 KUHP. Tiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Subjek-subjek tindak pidana itu hanya manusia untuk tindak pidana umum, dan yang kedua manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan korporasi. Dan bab 3 membahas atau menjelaskan tentang sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RR Jo pasal 131 15 sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPS ini. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 WPS ini berubah menjadi KUHP. Dan bab 3 menjelaskan tentang alasan diadakan pembaruan KUHP seperti alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, alasan adaptif. Dan cara-cara melakukan pembaruan KUHP, kriminalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi, dan mitigasi. Dan yang keempat, atau metode pembaruan KUHP atau evolusi atau evolusionis dan kompromis, dan 3 global. Dan menjelaskan tentang alasan politis. Alasan politis adalah diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda kalau masih menggunakan KUHP dari Belanda. Alasan sosiologis, kolonial Belanda mesti ditemukan terdapat budaya dan agama yang berbeda dari Indonesia. Jadi kalau menggunakan KUHP dari Belanda pasti beda gitu, karena budaya dan itunya beda, agamanya beda. Dan yang ketiga, alasan praktis, karena masih banyak sarjana hukum Indonesia yang belum bisa menggunakan bahasa Belanda. Oleh karena itu diharuskannya atau lebih baiknya di Indonesia ini menggunakan KUHP asal dari bahasa Indonesianya sendiri.
Dan yang terakhir alasan adaptif, alasan sebagian dari bangsa-bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia itu adalah negara kedaulatan Republik Indonesia atau sudah merdeka. Jadi NKRI itu sudah harus mendapatkan KUHP-nya sendiri karena sudah diakui oleh bangsa-bangsa lainnya. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP yaitu kriminalisasi suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Itu adalah kriminalisasi. Dan dari kriminalisasi atau suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana. Itu adalah kriminalisasi. Dan yang rekriminalisasi yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tindak pidana. Dan dekriminalisasi suatu yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk digantikan dengan sanksi lainnya. Dan yang terakhir bab 4 itu tentang hubungan sebab akibat, itu atau kausalitas atau kausalitaid. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tiadanya tindak pidana, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindakan pidana. Dan teori-teori ajaran sebab akibat ada kausalitas atau teori kondisional quantum, teori kualifikasi atau teori sehat mutlak atau teori Bedingungs's, berasal dari Poinbury atau dari Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Dan yang kedua, teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan individualis atau secara pandangan khusus, itu sama konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum atau in concreto dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat dari sendiri-sendirinya. Dan yang terakhir teori generalisasi atau teori dari kebiasaan, yaitu teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian untuk antefaktum atau instant abstrakto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidupnya yang umum terjadi. Teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat itu dapat menimbulkan yang bersangkutan. Oleh karena itu teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya, apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak untuk menimbulkan akibat. Tinjauan terhadap teori kausalitas dari teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas, tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari diri pelaku dalam melakukan perbuatan kegiatan lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.